Halo teman-teman semua, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya. Semoga kita semua masih dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam melindungi Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai Aneks 1 dari CPUB edisi tahun 2018, yaitu tentang pembuatan produk steril. Pada episode kali ini kita akan membahas mengenai air untuk injeksi atau water for injection yang digunakan dalam proses produksi produk steril. Kemudian kita juga akan belajar metode-metode sterilisasi yang digunakan di industri farmasi. Selanjutnya kita juga akan membahas bagaimana proses pembuatan obat steril baik yang secara aseptis maupun non-aseptis. Pada episode kali ini kita juga akan membahas tentang bioburden yang mendapatkan perhatian besar dari CPUB edisi tahun 2018 ini, serta pelaksanaan media fill sebagai validasi proses produksi secara aseptis. Kemudian kita juga akan membahas tentang penyelesaian produk steril termasuk visual inspection serta pengawasan mutu yang dilakukan terhadap produk steril yang kita hasilkan. Materi pada video ini dapat Anda unduh di link yang sudah saya sertakan di deskripsi di bawah ini. Video ini merupakan episode ke-22 dari materi belajar manajemen farmasi industri. Jangan lupa untuk like, komen, dan share, serta tekan tombol subscribe bagi Anda yang belum subscribe, serta gambar lonceng di sebelahnya, agar Anda tidak ketinggalan info-info terbaru mengenai farmasi industri dari saya. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semuanya, dan selamat menyaksikan. Pada episode sebelumnya kita sudah belajar tentang prinsip-prinsip dasar dari proses pembuatan produk steril. Kita juga belajar tentang persyaratan bangunan dan desain bangunan produk steril yang dipersyaratkan di CPUB, termasuk bagaimana klasifikasi atau kualifikasi ruangan dan pemantauan ruang bersih dan sarana udara bersih. Kita juga belajar bagaimana tentang persyaratan personal yang terlibat dalam proses pembuatan produk steril tersebut. Pada bagian kedua ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai berbagai macam persyaratan yang diatur dalam Aneks 1 Pedoman CPUB edisi tahun 2018 mengenai pembuatan produk steril. Pertama yang kita bahas adalah pada bagian kedua ini adalah air yang kita gunakan untuk proses pembuatan produk steril. Air merupakan salah satu aspek kritis atau vital dalam pelaksanaan CPUB, terutama dalam proses pembuatan produk-produk steril. Hal tersebut disebabkan karena air ini merupakan bahan baku dalam jumlah yang besar, terutama obat suntik cair, cairan infus, dan lain sebagainya. Sehingga apabila tercemar, resiko yang sangat fatal bisa terjadi pada pasien yang menggunakan obat-obat kita tadi. Dengan alasan itulah maka CPUB di tahun 2018 ini mengatur sangat ketat persyaratan air yang kita gunakan untuk produksi produk-produk steril tersebut. Air yang digunakan untuk produksi steril disebut dengan water for injection atau air untuk injeksi. Water for injection adalah air yang dimaksudkan untuk penggunaan produk obat yang diberikan secara parenteral, di mana pelarutnya adalah air, atau air yang digunakan untuk melarutkan atau mengencerkan zat atau preparasi untuk pemberian parenteral. WFI ini adalah merupakan air kualitas tertinggi yang digunakan di industri farmasi. Nah, CPUB mengatur bahwa air yang dipakai untuk membuat produk steril tersebut termasuk penyimpanan dan sistem distribusinya harus selalu dikendalikan untuk menjamin bahwa spesifikasi yang sesuai dapat dicapai pada tiap pengoperasian. Air yang digunakan untuk formulasi hendaklah diperlakukan sebagai bahan awal, seperti halnya bahan aktif maupun bahan eksipien yang lainnya. Sehingga ini harus ditangani dengan hati-hati dan sangat teliti. Air untuk injeksi hendaklah diproduksi melalui cara penyulingan atau distilasi. Beberapa industri farmasi mungkin menggunakan cara lain untuk memproduksi air untuk injeksi ini. Namun demikian CPUB lebih menyarankan dengan menggunakan metode penyulingan atau destilasi ini. Air untuk injeksi atau WFI hendaklah diproduksi, disimpan, dan didistribusikan dengan cara yang dapat mencegah pertumbuhan mikroba. Misalnya harus disirkulasi dengan konstan pada suhu 70 derajat Celcius yang kita kenal dengan istilah hot loop system. Air untuk injeksi hendaklah disimpan dalam wadah yang bersih, steril, non-reaktif, non-absorptif,
non-aditif, dan terlindung dari kontaminasi. Sumber air, peralatan pengolahan air, dan air hasil pengolahan harus dipantau secara teratur terhadap kontaminasi, baik kontaminasi kimiawi, biologis, dan bila perlu terhadap cemaran endotoksin, yang menjamin agar air tersebut memenuhi spesifikasi yang sesuai untuk peruntukannya. Hasil pemantauan dan tindakan penanggulangan yang dilakukan tersebut harus didokumentasikan. Kemudian alat perekam hendaklah digunakan untuk memantau suhu penyimpanan yang kita gunakan untuk air untuk injeksi ini. Nah, sesuai dengan persyaratan dalam CPUB, maka water for injection yang kita gunakan harus memenuhi persyaratan yang terdapat pada beberapa farmakope acuan, seperti misalnya di European Pharmacopoeia maupun dengan dari USP. Nah, air yang kita gunakan untuk injeksi ini harus memenuhi persyaratan antara lain yang pertama yaitu konduktivitas atau daya hantar listrik pada suhu 25 derajat Celcius, di mana CPUB mengatur bahwa untuk konduktivitas ini adalah maksimum 1,3 mikrosiemens per cm. Kemudian di farmakope Eropa juga diatur tentang persyaratan heavy metal dan nitrat, di mana pada masing-masing persyaratan tersebut tidak lebih dari 0,1 ppm atau part per million. Sedangkan di USP kedua persyaratan tersebut tidak dicantumkan. Kemudian yang juga sangat penting dalam water for injection ini adalah persyaratan tentang TOC, total organic carbon, yaitu maksimal 500 part per billion atau ppb. Kemudian juga yang penting juga adalah persyaratan microbial limit kurang dari 10 CFU per mililiter. Dan yang berikutnya adalah kadar endotoksin tidak lebih dari 0,25 EU per mililiter. Nah, ini adalah persyaratan yang diatur dalam CPUB yang berdasarkan dengan dari kompendia utama yaitu European Pharmacopoeia maupun dari US Pharmacopoeia. Nah, pengolahan air untuk injeksi atau water for injection ini berasal dari purified water system ya, atau dari PW atau dari air murni yang selanjutnya dilakukan proses destilasi atau penyulingan. Ada berbagai macam metode proses destilasi untuk membuat air untuk injeksi ini atau water for injection ini. Yang paling umum digunakan di industri farmasi adalah dengan menggunakan metode yang disebut dengan multi-stage distillation, karena paling efisien dari segi biaya dan bisa menghasilkan WFI hingga 1000 liter per jam. Pada pembuatan WFI dengan metode ini, uap atau steam hanya diperlukan pada kolom destilasi yang pertama. Untuk proses penguapan pada kolom destilasi berikutnya memanfaatkan uap yang dihasilkan pada kolom destilasi yang pertama tersebut, sehingga proses produksi air untuk injeksi ini menjadi sangat efisien. Hal yang perlu dipertimbangkan dalam kita merancang sebuah sistem pemurnian air untuk injeksi atau water for injection ini adalah yang pertama adalah mutu air pasokan, yaitu purified water atau air murni yang kita gunakan. Yang berikutnya adalah spesifikasi mutu air yang dipersyaratkan sesuai dengan rujukan atau acuan yang kita anut, apakah kita menggunakan USP atau menggunakan European Pharmacopoeia. Nah, untuk menghindari siklus yang disebut dengan over frequent start and stop, maka ukuran dari generator untuk memasok air ke sistem pengolahan air tersebut harus cukup, harus sesuai, mencukupi, sehingga jumlah air pasokan menjadi optimum atau cukup untuk pengolahan yang terus-menerus. Jadi jangan sampai proses berhenti gara-gara kapasitas dari generator ini tidak memadai. Kemudian hal lain yang juga perlu diperhatikan adalah tentang blowdown dan dump function, serta ventilasi pendinginan untuk menghindari masuknya kontaminan ke dalam WFI yang sudah kita hasilkan. Kemudian yang perlu juga dipersyaratkan dalam CPUB adalah mengenai tangki penampung, di mana ini disyaratkan adalah menggunakan bahan yaitu stainless steel 316L yang dilengkapi dengan CIP atau clean in place. Nah, kapasitas tangki penampung ini harus cukup sehingga pada saat produksi berlangsung tidak terhenti gara-gara persediaan WFI yang kita gunakan tidak mencukupi atau memadai. Kemudian tangki ini adalah tangki yang kita gunakan juga harus tahan panas sampai 95 derajat Celcius. Kemudian tahan terhadap tekanan dan vakum sehingga pada saat kita produksi tidak terjadi hal yang tidak kita inginkan. Kemudian persyaratan lain yang juga dipersyaratkan di CPUB adalah daerah mati atau dead leg harus sekecil mungkin, yaitu kurang dari 1,5 kali diameter pipa. Nah, ini agak berbeda dengan persyaratan pada PW yang sudah kita pelajari beberapa episode yang lalu.
Kalau untuk PW deadlock-nya adalah tidak lebih dari 3 kali diameter pipa. Nah, untuk di di WFI ini persyaratannya jauh lebih ketat, yaitu 1,5 kali diameter dari pipa, sehingga daerah mati yang memungkinkan terjadinya pertumbuhan mikroba maupun kontaminan yang lain tidak terjadi. Kemudian seperti juga halnya dengan di PW, maka aliran air untuk produksi harus disirkulasi selama 24 jam. Kemudian pipa distribusi yang kita gunakan menggunakan kualitas yaitu stainless steel 316L dengan sistem double tube dan tidak boleh ditanam dan harus ada jarak dengan dinding untuk memudahkan pembersihan. Dan untuk mencegah terjadinya kontaminasi, maka dalam untuk sanitasi pipa digunakan sistem hot loop system atau disirkulasi dalam kondisi panas dengan suhu tidak kurang dari 70 derajat Celcius. Berikutnya berikutnya adalah tentang metode sterilisasi. Seperti yang sudah kita pelajari pada episode pertama bahwa proses sterilisasi bisa dilakukan sebelum proses produksi maupun setelah proses produksi, tergantung dari jenis atau metode pembuatan produk steril yang kita gunakan. Sterilisasi juga dilakukan terhadap semua bahan atau peralatan yang kita gunakan untuk proses produksi produk steril ini, seperti alat yang kita gunakan, wadah penampung, baju steril, dan sebagainya. Sterilisasi dapat dicapai dengan menggunakan berbagai macam cara atau metode, seperti misalnya sterilisasi panas basah atau panas kering, atau misalnya dengan menggunakan radiasi sinar pengion. Kemudian bisa juga dengan menggunakan gas ethylene oxide maupun dengan menggunakan filtrasi yang dilanjutkan dengan pengisian secara aseptis kepada wadah akhir yang sudah steril. Masing-masing cara sterilisasi ini memiliki kelebihan dan kekurangannya, di mana jika dimungkinkan dan dapat dilaksanakan, maka CPUB menyarankan bahwa sterilisasi cara panas merupakan pilihan yang utama untuk bisa mendapatkan produk yang benar-benar terbebas dari kontaminasi tersebut. Semua proses sterilisasi ini harus divalidasi dan perhatian khusus harus kita berikan apabila metode sterilisasi yang kita gunakan ini tidak sesuai dengan standar farmakope maupun standar nasional yang lain. Dan bila digunakan untuk produk yang bukan merupakan larutan sederhana dalam air atau menggunakan atau minyak. Nah, ini juga harus kita perhatikan dan dilakukan proses yang lebih lagi. Untuk mendapatkan sterilisasi yang efektif, maka semua bahan harus dicakup dalam penanganan yang dipersyaratkan dan proses hendaklah didesain untuk memastikan hal itu dapat dicapai. Pola muatan yang tervalidasi tersebut hendaklah ditetapkan untuk semua proses sterilisasi. Proses seperti yang sudah saya sampaikan tadi bahwa proses sterilisasi ini ada beberapa macam. Yaitu yang pertama adalah sterilisasi thermal atau panas. Bisa menggunakan panas basah yaitu menggunakan autoclave. Ini terutama digunakan untuk bahan-bahan yang bisa dibasahkan atau water wettable dan formulasi yang aqueous. Proses pemanasan ini bisa menggunakan steam atau uap panas atau bisa juga menggunakan air yang disebut dengan superheated. Kemudian yang berikutnya adalah sterilisasi dengan panas kering menggunakan oven sterilization. Ini terutama digunakan untuk bahan-bahan yang non-aqueous seperti wadah, kemudian alat-alat produksi. Selain itu juga digunakan untuk serbuk kering. Ini bisa menggunakan atau digunakan sterilisasi dengan menggunakan panas kering menggunakan oven sterilisasi. Yang berikutnya adalah sterilisasi dengan cara radiasi, yaitu menggunakan sinar gamma. Ini digunakan terutama untuk bahan atau produk yang peka terhadap panas, yang tidak tahan terhadap pemanasan, sehingga kita bisa gunakan untuk produk-produk menggunakan sterilisasi dengan cara radiasi ini. Seperti misalnya untuk salep mata, salep telinga, dan sebagainya, bisa kita gunakan sterilisasi akhir menggunakan radiasi atau menggunakan sinar gamma ini. Kemudian yang berikutnya adalah sterilisasi gas atau fumigan, misalnya dengan menggunakan ethylene oxide maupun hidrogen peroxide. Ini digunakan hanya apabila metode sterilisasi yang lain tidak cocok, seperti misalnya untuk sterilisasi ruangan, permukaan benda atau mesin dan sebagainya. Nah, ini bisa kita gunakan sterilisasi dengan cara gas maupun dengan cara fumigasi atau fumigan ini. Yang berikutnya adalah metode sterilisasi aseptis, menggunakan sterilisasi dengan cara filtrasi dan pengisian secara aseptis maupun disebut dengan aseptic processing. Metode sterilisasi ini menggunakan filter bakteri yaitu maksimal 0,22 mikron
porositas yang disusul dengan proses pengisian secara aseptis. Yang paling harus kita perhatikan dengan metode sterilisasi dengan cara filtrasi ini adalah bahwa integritas filter yang telah disterilkan tadi harus diverifikasi sebelum digunakan dan dikonfirmasi segera setelah digunakan untuk proses sterilisasi dengan menggunakan metode yang sesuai. Jadi integritas filter ini harus kita periksa atau kita cek atau kita verifikasi sebelum dilakukan proses penyaringan dan setelah proses penyaringan yang disebut dengan verifikasi sebelum dan dikonfirmasi segera setelah digunakan. Nah, proses ini bisa menggunakan berbagai macam metode seperti menggunakan uji bubble point, diffusive flow maupun dengan menggunakan pressure hold test. Waktu yang dibutuhkan untuk memfiltrasi larutan ruahan dengan volume tertentu tersebut dan perbedaan tekanan yang digunakan untuk melewati filter ditetapkan pada saat validasi. Dan perbedaan yang signifikan pada proses pembuatan rutin ini hendaklah dicatat dan diinvestigasi. Kenapa? Karena bisa jadi ini mengindikasikan terjadinya kegagalan dalam proses sterilisasi tadi yang bisa menyebabkan produk steril yang kita hasilkan terkontaminasi oleh kontaminan maupun oleh bahan-bahan yang lain. Nah, filter yang sama juga hendaklah tidak digunakan lebih dari 1 hari kerja kecuali telah divalidasi. Tentunya kita tidak menggunakan satu filter untuk beberapa batch kan, jadi untuk hanya satu filter digunakan untuk satu siklus produksi atau dalam satu batch. Baiklah, kita mulai belajar tentang bagaimana proses sterilisasi yang dilakukan di industri farmasi. Yang pertama adalah sterilisasi thermal panas basah yang menggunakan alat yang disebut dengan autoclave atau autoclave. Nah, ini digunakan untuk bahan yang dapat dibasahkan atau water wettable dan formulasi yang aqueous. Pada tiap siklus sterilisasi panas hendaklah dicatat pada suatu lembar pencatat waktu dan suhu dengan skala yang cukup besar atau dengan alat perekam yang mempunyai akurasi dan presisi yang dapat diandalkan. Posisi probe atau pengukur suhu dapat dipakai untuk memantau dan atau mencatat hendaklah sudah ditentukan pada saat kita melakukan validasi. Dan bila mana sesuai juga dibandingkan terhadap suatu probe pengukur suhu yang lain yang independen yang ditempatkan pada posisi yang sama. Suhu dan tekanan hendaklah digunakan untuk memantau proses sterilisasi. Jadi begini, autoclave adalah alat pemanas tertutup yang digunakan untuk mensterilkan suatu benda menggunakan uap atau air yang bersuhu dan bertekanan tinggi, yaitu 121 derajat Celcius selama 15 menit. Dengan menggunakan tekanan minimal adalah 15 psi selama kurang 15 menit. Peningkatan tekanan dalam autoclave tersebut tidak dimaksudkan untuk membunuh mikroorganisme, melainkan untuk meningkatkan suhu dalam autoclave. Anda tahu kan kalau air atau uap itu kan suhu maksimal adalah 100 derajat Celcius. Tetapi dengan menggunakan tekanan yang tinggi, maka kita bisa mencapai suhu 121 derajat Celcius dengan menggunakan tekanan yang tinggi tadi. Nah, suhu yang tinggi inilah yang akan membunuh mikroorganisme. Autoclave terutama ditujukan untuk membunuh endospora atau endotoksin, yaitu sel resisten yang diproduksi oleh bakteri. Sel ini tahan terhadap pemanasan, kekeringan maupun antibiotik. Namun sel ini bisa hilang atau bisa dibunuh pada suhu 121 derajat Celcius, di mana endospora tadi dapat dibunuh dalam waktu 4-5 menit saja. Nah, selain produk dalam wadah yang disegel, produk yang akan disterilkan tadi juga hendaklah dibungkus dengan bahan yang memungkinkan penghilangan udara dan penetrasi uap, tapi dapat mencegah terjadinya rekontaminasi setelah proses sterilisasi ini berlangsung. Semua bagian muatan hendaklah bersentuhan dengan agen pensteril, yaitu steam maupun air yang kita gunakan pada suhu dan waktu yang disyaratkan. Nah, autoclave ini perlu kita lakukan kualifikasi. Kualifikasi ini sangat penting agar kita yakin bahwa proses sterilisasi yang kita lakukan benar-benar bisa mencapai tujuan dari sterilisasi yang konsisten. Jadi jangan sampai autoclave yang kita gunakan tadi tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Seperti pada gambar ini ya, kan yang kita idamkan di sebelah kiri kan. Nah, tentunya yang ternyata kita dapatkan di sebelah kanan. Nah, jangan sampai ini yang terjadi.
Nah, dalam pelaksanaan kualifikasi dari kinerja autoklaf ini ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah pengujian distribusi panas. Ini dilakukan pengukuran menggunakan probe atau termokopel minimal 10 buah. 12 buah untuk 2 meter kubik, dan tiap penambahan 1 meter kubik jumlah probe atau termokopel tadi harus ditambah 2 lagi. Jadi jumlah probe atau termokopel yang kita gunakan tergantung dari besarnya atau volume dari autoklaf yang akan kita kualifikasi. Nah, persyaratan CPUB menyebutkan bahwa perbedaan suhu antar probe atau termokopel tadi tidak lebih dari 1 derajat Celcius. Ya, kalau Anda pernah dengar istilah saya di Facebook saya ya, 1 degree more, salah satu moto dari sebuah perusahaan penghasil oven yang sangat terkenal di Denmark. Kenapa? Karena 1 derajat Celcius ini adalah merupakan persyaratan yang disyaratkan di CPUB. Perbedaan 1 derajat Celcius saja bisa membawa perubahan yang sangat luar biasa, membawa hasil sterilisasi yang bisa berbeda antara satu alat dengan alat yang lainnya. Berikutnya yang kita lakukan pemeriksaan atau pengujian selama proses kualifikasi kinerja dari autoklaf ini adalah penetrasi panas, di mana penetrasi panas dilakukan menggunakan mikroba standar, yaitu antara lain Bacillus cerebrobissus untuk sterilisasi panas basah. Kemudian dalam keadaan kosong maupun terisi dalam tiap jenis muatan, misalnya wadah yang terisi, wadah yang kosong, ada pakaian dan sebagainya. Nah, ini adalah merupakan tahapan dari kualifikasi dari kinerja autoklaf tadi. Kemudian untuk muatan yang berisi cairan lebih dari 100 ml, misalnya kita punya produk dengan sediaan dengan volume 250, 500 dan 100 ml, maka dilakukan pemetaan suhu atau menggunakan container mapping. Dapat dilakukan menggunakan bracketing method bila ketiga jenis kemasan tersebut kita miliki. Jadi untuk cairan apabila kita punya large volume parenteral istilahnya yang volumenya lebih dari 100 ml seperti 250, 500 maupun 1000 ml, maka kita bisa pilih salah satu dari ketiga volume produk steril yang kita punya tadi. Untuk proses sterilisasi wadah yang besar, filter yang sudah dirakit dalam rumah filter atau filter holder, dan obat jadi dalam kemasan yang besar, termokopel dan bioindikator bisa dimasukkan ke dalam wadah maupun dalam produk tadi. Digunakan apa? Untuk bisa melihat penetrasi panas dan tekanan yang kita gunakan dalam proses sterilisasi ini. Yang berikutnya adalah sterilisasi menggunakan thermal panas kering. Alat yang kita gunakan adalah oven, apa yang disebut dengan hot air sterilization atau HAS. Nah, hal-hal yang kita perhatikan dalam sterilisasi thermal panas kering ini adalah sterilisasi ini cocok untuk cairan non air dan juga serbuk kering. Jadi kita gunakan beberapa alat, terutama si alat ya, digunakan untuk alat dan maupun juga yang bahan-bahan kering atau serbuk kering. Proses ini hendaklah dilakukan dengan mensirkulasi udara dalam chamber dan menjaga tekanan positif untuk mencegah udara non-steril bisa masuk ke dalam ruangan chamber tadi. Kemudian udara yang dimasukkan ke dalam oven tadi harus disaring menggunakan HEPA filter dengan kualitas H14, yaitu dengan efisiensi 99,995%. Oke, jadi di dalam oven tadi udaranya disirkulasi. Kemudian melewati suatu HEPA filter. Nah, jadi ini sangat luar biasa. Ya, saya sudah melihat sendiri bagaimana proses pembuatan oven ini di negara pembuatnya. Bagaimana membuat suatu udara bersih dengan kelas 100 atau dengan menggunakan kelas A di situ dengan suhu di atas 250 derajat Celcius. Jadi Anda bisa bayangkan HEPA HEPA yang kita gunakan harus tahan terhadap suhu pemanasan 250 derajat Celcius selama 1 jam. Kenapa? Karena proses untuk sterilisasi ini adalah menggunakan suhu 250 derajat Celcius selama 1 jam untuk menghilangkan semua kuman maupun termasuk pirogen di situ. Ya, jadi bila proses digunakan juga untuk menghilangkan pirogen, ya tadi kemarin kita sudah belajar untuk suhu menghilangkan pirogen ini adalah minimal suhunya 180 derajat Celcius selama 3 jam atau bisa juga menggunakan
suhu ekstrim yaitu 250 derajat Celcius selama 1 jam, maka perlu dilakukan uji tantang menggunakan endotoksin yang digunakan sebagai bagian dari validasi atau kualifikasi dari proses autoclave ini. Nah, jadi yang paling penting adalah di sini HEPA filter yang H14 ini. Bisa Anda bayangkan HEPA filter kita gunakan dipanasi selama 200 pada suhu 250 derajat Celcius. Jadi ini harus benar-benar HEPA yang bagus kualitasnya, yang pilihan. Tidak, jangan menggunakan HEPA yang murahan lah ya. Kalau Anda menggunakan oven filter ini sangat berbahaya sekali. Saya sudah pernah mengalami bagaimana kita beli oven yang murahan gitu ya, terutama menggunakan HEPA filter yang tidak terlalu bagus. Akibatnya apa? Akibatnya rontok semua, kena panasnya gitu. Oke. Nah, kualifikasi kinerja dari oven atau hot air sterilization ini bertujuan untuk menjamin bahwa parameter yang digunakan pada proses sterilisasi dan depirogenisasi telah cukup efektif dan efisien, yaitu mampu menunjukkan sterility assurance level berupa penurunan endotoksin minimal 3 log dengan referensi standar endotoksin E. coli dan penurunan jumlah mikroba minimal 6 log dengan metode overkill pada konfigurasi muatan maksimum dalam wadah atau barang yang paling sukar menerima panas yang ditempatkan pada daerah terdingin. Jadi kualifikasi kinerja atau operational qualification dari oven ini adalah kita menjamin bahwa daerah yang paling dingin sekalipun bisa membunuh bakteri dan bisa membunuh dari pirogen tadi. Nah, ini dilakukan dalam keadaan kosong maupun terisi pada tiap jenis muatan, misalnya wadah kosong, nozzle dan sebagainya. Nah, ini diatur di dalam POPP CPUB yang ada sekarang adalah edisi tahun 2012. Jadi Anda bisa lihat di buku POPP CPUB yang jilid kedua ya, bagaimana cara melakukan kualifikasi dari kinerja dari oven ini. Untuk produk yang harus bebas pirogen, maka kualifikasi juga harus mencakup validasi proses depirogenisasi, di mana penetrasi panas yang dilakukan menggunakan mikroba standar yaitu Bacillus subtilis. Ini adalah merupakan bakteri standar untuk pirogen tadi. Kemudian kualifikasi ini dilakukan pada alat baru yang dipasang, kemudian dimodifikasi dan dipindahkan. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan kemarin ya, bahwa kualifikasi dilakukan seumur hidup selama alat tersebut tidak dipindah, tidak dimodifikasi dan tidak dirubah-rubah. Nah, gitu ya. Kemudian apabila menggunakan penggantian tiap komponen yang kritis dari sterilisator, ini terutama adalah penggantian HEPA filter. Kenapa? Karena HEPA filter ini memiliki masa pakai ya. Jadi beberapa waktu kemudian harus dilakukan penggantian HEPA filter. Nah, kalau dilakukan penggantian HEPA filter maka harus dilakukan rekualifikasi kinerja lagi. Kemudian dilakukan rekualifikasi secara periodis. Periodik ini bisa menggunakan setahun sekali atau misalnya 2 tahun sekali, tergantung dari kajian risiko yang dilakukan oleh bagian quality assurance. Kemudian apabila terjadi perubahan konfigurasi muatan atau loading pattern ya, ini juga perlu dilakukan kualifikasi ulang. Kemudian jika terjadi masalah kontaminasi yang bisa terdeteksi sebagai akibat dari sterilisasi yang tidak memadai lagi. Kemudian juga yang terpenting adalah bahwa termokopel yang dipakai untuk melakukan kualifikasi tadi harus sudah terkalibrasi ya, sebaik sebelum maupun sesudah dilakukan kualifikasi. Kenapa? Karena Anda tahu bahwa pada saat kita kualifikasi ini digunakan suhu yang sangat ekstrim tingginya. Minimal ada 250 atau 260 derajat Celcius selama 1 jam, sehingga bisa memungkinkan terjadinya kerusakan pada termokopel yang kita gunakan untuk melakukan kualifikasi ini. Selanjutnya adalah sterilisasi gas atau fumigasi yang kita gunakan untuk mensterilkan ruangan dan semua permukaan alat atau mesin yang kita gunakan untuk proses produksi steril. Fumigasi adalah merupakan salah satu cara sanitasi dalam kebersihan area produksi farmasi, terutama untuk ruang kelas A, kelas B maupun kelas C. Fumigasi dilakukan dengan menggunakan fumigan, yaitu mengandung senyawa yang mengandung hidrogen peroksida, yang merupakan cairan steril yang telah disaring menggunakan filter bakteri atau filter mikron, yaitu maksimal adalah 0,22 mikrometer porositasnya. Fumigasi ini dilakukan dengan memasukkan fumigan ke dalam alat yang disebut dengan fogger
atau penghasil uap. Ya. Selanjutnya, personel yang melakukan fumigasi harus memakai alat pelindung diri yang sesuai, termasuk adalah nose mask, ya, kayak cerobong asap gitu, dan kemudian dengan Google atau cairan menggunakan kacamata khusus, karena cairan pembersih khusus ini bersifat sangat mengiritasi mata. Jadi kalau Anda lihat cairan gas air mata, ya ini yang kita gunakan, yaitu menggunakan formaldehid atau menggunakan hidrogen peroksida tadi. Jadi gas air mata itulah yang kita gunakan untuk membunuh bakteri, kuman, maupun berbagai macam kontaminan yang ada dalam ruang produksi. Jadi hati-hati terhadap personel yang melakukan proses fumigasi ini. Kemudian setelah proses fumigasi berlangsung, juga harus dilakukan pemeriksaan terhadap sisa pembersih dengan menggunakan alat khusus. Pemeriksaan ini berguna agar mengetahui sisa residu, jangan sampai sisa residu tadi melebihi batas yang dipersyaratkan. Jadi kita ada pengujian untuk melakukan sisa residu menggunakan swab atau menggunakan alat yang khusus yang kita gunakan untuk melihat sisa-sisa residu dari fumigan yang kita gunakan tadi. Kemudian dalam pelaksanaan proses sterilisasi ini kita juga menggunakan indikator, ya, baik indikator biologis maupun indikator kimiawi. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam penggunaan indikator ini. Bahwa penggunaan indikator biologis maupun kimiawi adalah bukan sebagai bukti bahwa proses sterilisasi telah efektif. Oke, hati-hati. Jadi kalau kita lihat indikator kan harusnya kan menunjukkan sesuatu yang berhasil. Nah, ini bukan. Jadi indikator yang kita gunakan untuk proses sterilisasi ini bukan sebagai bukti bahwa proses sterilisasi tersebut telah efektif. Namun apa? Namun bahwa indikator tersebut hanya menunjukkan jika terjadi kegagalan dalam proses sterilisasi. Nah, jadi kalau gagal baru indikatornya tidak menunjukkan perubahan. Nah, itu. Kalau menunjukkan perubahan belum tentu berhasil. Ini disebut dengan indikator untuk proses sterilisasi ini. Jadi indikator tersebut hanya menunjukkan kegagalan dari proses sterilisasi, tetapi tidak membuktikan bahwa proses sterilisasi tersebut berhasil dengan sempurna. Nah, tindakan pengamanan ketat hendaklah dilakukan dalam penanganan indikator biologis karena potensi bahaya untuk mengkontaminasi area bersih secara mikrobiologis. Kenapa? Karena indikator biologis ini berisi bakteri juga. Jadi bakterinya mati apa enggak gitu loh. Ya, jadi kalau dia mati belum tentu prosesnya berhasil, tapi kalau dia masih hidup berarti pasti gagal. Nah, kira-kira begitu. Nah, indikator biologis ini hendaklah disimpan sesuai dengan spesifikasi dan penggunaannya. Demikian juga dengan indikator kimiawi, ya. Indikator kimiawi untuk sterilisasi cara panas, gas etilen oksida maupun radiasi biasanya dalam bentuk pita atau lembaran adhesif. Kemudian ada kartu bercak warna dan tabung kecil atau menggunakan saset. Nah, indikator tersebut akan berubah warna apabila akibat sebagai reaksi kimiawi karena proses sterilisasi. Dan keadaan ada kemungkinan perubahan warna tersebut terjadi sebelum proses sterilisasi selesai. Jadi indikator ini tidak cocok untuk membuktikan bahwa sterilisasi tadi telah sempurna apa belum, kecuali untuk dosimeter plastik yang digunakan pada proses sterilisasi dengan cara radiasi. Jadi perubahan warna pada indikator kimiawi ini tidak menunjukkan bahwa proses sterilisasi sudah berhasil. Tetapi kalau tidak berubah, artinya apa? Pasti gagal. Nah, itu artinya. Jadi indikatornya harus hati-hati kita mensikapi dari indikator baik biologis maupun indikator kimiawi ini. Nah, kemudian hal lainnya juga sangat penting dan mendapatkan perhatian yang lebih dari CPUB di tahun 2018 ini adalah soal bioburden. Bioburden kalau gitu ya, bioburden. Apa itu bioburden? Jadi CPUB 2018 ini mensyaratkan bahwa industri farmasi harus memahami dan mengendalikan kontribusi dari bioburden, berbagai bahan awal dan bahan pengemas serta proses pembuatan sebelum dilakukan proses sterilisasi. Bioburden harus dipantau sebelum dilakukan proses sterilisasi ini. Batas bioburden juga harus ditetapkan untuk memantau efektivitas dari metode sterilisasi yang kita gunakan. Untuk semua sediaan cair, terutama larutan infus volume besar, maka harus dilewatkan melalui filter mikroba dan dipasang sedekat mungkin sebelum proses pengisian. Apa itu bioburden? Bioburden adalah jumlah bakteri atau kuman yang hidup di permukaan suatu benda sebelum benda tadi disterilkan. Nah, pemantauan dan strategi pengendalian ini termasuk pemantauan berkala
dan trending bioburden ditetapkan dan dijustifikasi berdasarkan dari analisis risiko proses. Volume sampel dijustifikasi dengan memperhitungkan tingkat kontaminasi yang diperkirakan. Bioburden produk ditentukan paling sedikit sebelum proses sterilisasi sterilisasi akhir. Kriteria keberterimaan atas bioburden harus didasarkan tahap sterilisasinya, di mana tingkat pemastian sterilisasi yaitu Sterility Assurance Level atau SAL yaitu 10⁻⁶. Ini harus dapat dicapai. Oke, jadi begini. Proses sterilisasi adalah merupakan proses penghilangan kontaminan. Nah, tentunya proses penghilangan tadi kita lihat sebelum dan sesudah proses sterilisasi. Sebelum proses sterilisasi, maka kita cek bioburden-nya. Apa itu bioburden? Yaitu merupakan jumlah kontaminan sebelum disterilisasi tadi. Nah, ini dibatasi betul-betul jumlahnya di badan oleh CPUB. Kalau CPUB yang lama tidak dibatasi jumlah bioburden-nya, terserah. Yang penting sterilisasinya berhasil. Tetapi di CPUB 2018 ini sangat dibatasi. Karena apa? Karena ini sangat menentukan kinerja dari proses sterilisasi produk yang kita gunakan tadi. Nah, hasil pemeriksaan bioburden tersebut harus tersedia sebelum diluluskan, kecuali siklusnya overkill yang kita gunakan sebagai proses sterilisasi akhir. Nah, jadi terutama digunakan untuk produk-produk yang diproduksi menggunakan metode aseptis, ya. Ini harus kita betul-betul perhatikan jumlah bioburden ini. CPUB mengatur sangat ketat berapa jumlah maksimum bioburden yang kita gunakan, dan ini hanya bisa ditentukan oleh masing-masing industri yang bersangkutan, yang digunakan menggunakan quality risk management atau QRM yang sebelum produk tadi nanti diluluskan harus dievaluasi oleh bagian quality assurance. Apakah memungkinkan produk ini diluluskan apa tidak, berdasarkan dari hasil kajian atau perhitungan dari bioburden ini. Nah, pengkajian risiko tadi hendaklah dilakukan untuk menetapkan kebutuhan studi dari endotoksin. Apabila diperlukan, endotoksin hendaklah ditentukan juga bagi unit produksi yang diisi terakhir. Jadi terutama produk yang paling akhir, yang paling belakangan, karena ini yang paling berisiko. Kalau di awal nggak ada masalah, kenapa? Karena semuanya masih steril. Tapi begitu di akhir, udah orangnya sudah berkeringat, sudah capek, kemudian alatnya juga sudah dilakukan berkali-kali. Nah, ini adalah yang sangat berisiko di produk-produk akhir ini. Jadi ini harus ditentukan berapa endotoksin tadi. Nah, untuk produk sterilisasi akhir, maka nilai F0 harus diperhitungkan, yaitu jumlah bakteri atau kuman sebelum dilakukan proses sterilisasi tadi adalah disebut dengan F0. Pengambilan sampel dilakukan terhadap wadah yang sudah terisi sebelum disterilisasi. Jadi sampel yang diambil untuk pengujian bioburden adalah sampel yang paling terakhir pengisiannya. Untuk proses sterilisasi overkill pada proses produk dengan sterilisasi akhir, industri harus menjelaskan interval yang dipilih untuk pengujian bioburden tadi. Jadi bioburden ini adalah penting tapi tidak penting, sesuatu yang tidak persyaratan tapi menjadi hal yang penting. Kenapa? Karena ini menunjukkan bagaimana sikap kerja, kebersihan, dan juga bagaimana kondisi dari lingkungan tempat kita untuk bekerja tadi, apakah jumlah bakterinya terlalu tinggi apa tidak, sehingga proses sterilisasi juga akan sangat terpengaruh dengan adanya bioburden ini. Apalagi untuk proses produksi yang menggunakan aseptis, wah ini sangat penting sekali kita menetapkan bioburden ini, ya. Bahkan bagian quality assurance atau bagian penjaminan mutu bisa menstop atau tidak boleh melanjutkan atau menstop kegiatan proses produksi jika bioburden tadi melebihi dari batas yang sudah ditentukan oleh masing-masing industri tadi. Kenapa? Karena risikonya sangat tinggi sekali. Meskipun nanti pada hasil akhir bisa jadi hasilnya oke, memenuhi persyaratan. Kenapa? Karena dalam proses pembuatan mungkin diberikan bahan-bahan yang bisa menyebabkan bakteri bisa mati dan sebagainya. Ya, ada pengawetnya, ada macam-macamnya. Tapi bioburden ini menunjukkan bagaimana proses kebersihan, proses sterilisasi yang kita lakukan di dalam proses produksi steril ini. Nah, untuk proses aseptis, ya, filtrasi dengan sterilisasi dengan menggunakan filter, maka studi efektivitas penyaringan harus diperhitungkan saat penentuan kriteria keberterimaan dari bioburden sebelum penyaringan. Ya, sangat penting sekali, terutama untuk produk-produk yang dibuat dengan menggunakan metode aseptis. Ini berarti jika digunakan dua penyaringan yang berurutan,
maka produk harus diambil sampelnya sebelum penyaringan tahap akhir. Bila dimungkinkan secara teknis, contoh misalnya penyaringan pertama ditampung dalam wadah tangki ruahan, kemudian penyaringan kedua berlangsung terjadi sebelum proses pengisian. Nah, ini adalah dua penyaringan yang berurutan. Nah, namun jika digunakan untuk yang tadi digunakan sampel yang diambil hanya pada tahap penyaringan akhir saja. Jadi hanya satu sampel yang kita gunakan. Jadi misalnya penyaringan pertama ditampung di produk ruahan, kemudian di penyaringan kedua langsung diisi lagi sebelum pengisian. Nah, ini cukup sekali sampel yang kita gunakan. Tapi kalau misalnya digunakan dua sistem tahap atau sistem dua tahap penyaringan, ya, penyaringan kedua dipakai sebagai pengaman. Jika satu penyaring gagal, maka penyaring SHL dapat dicapai. Jadi misalnya gini, ada industri yang menetapkan penyaringan 2 kali penyaringan. Dengan asumsi apa? Jika kalau salah satu gagal, maka ada salah satu yang lain. Nah, kalau ini yang diambil, maka pengambilan sampel dilakukan pada masing-masing proses penyaringan tadi, tanpa mengkompromikan tahapan penyaringan. Nah, kalau yang kita gunakan penyaringan tadi secara berurutan, ya tadi seperti tadi ditampung kemudian disaring lagi, maka cukup yang terakhir. Tetapi kalau dilakukan penyaringan secara berurutan, menggunakan 2 tahap penyaringan dengan maksud supaya jika yang satu gagal, penyaringan gagal, maka bisa ketangkep ke yang berikutnya. Maka untuk pengujian bioburden ini dilakukan pada kedua tahap penyaringan tadi. Nah, sama tapi serupa tapi tidak sama istilahnya gitu ya. Tergantung dari niatnya. Niatnya mau apa? Jadi niatnya itu tertulis di dalam batch record. Tujuannya apa? Supaya misalnya kalau saringan yang pertama gagal, bisa disaring yang kedua. Nah, itu adalah termasuk yang ini, yang masing-masing harus diambil sampelnya. Tetapi kalau penyaringan tadi digunakan 2 kali penyaringan tapi dengan tahap yang berbeda, maka cukup tahap yang terakhir yang diambil sampel untuk bioburdennya. Nah, jadi industri harus menjelaskan pendekatannya tadi jika sampel hanya digunakan pada tahap penyaringan yang pertama saja. Jadi tergantung dari bagaimana industri farmasi tadi melakukan kajian risiko mutu sehingga menetapkan prosedur penyaringan yang digunakan. Apakah menggunakan penyaringan secara 2 kali atau menggunakan penyaringan yang berurutan tadi. Oke, kita sudah sampai kepada tahapan media fill. Nah, ini adalah tahapan yang paling menghebohkan di seluruh industri farmasi di Indonesia, terutama yang memproduksi obat-obat aseptis. Ya, kenapa? Karena ini adalah pekerjaan yang maha sulit sekali dilakukan di industri farmasi. Kenapa? Karena kita harus membuktikan bahwa proses yang kita gunakan betul-betul sudah steril, sudah aseptis, tidak menimbulkan kontaminan dan sebagainya. Media fill adalah validasi proses aseptis yang mencakup uji simulasi proses menggunakan media pertumbuhan. Jadi kita istilahnya gini, kita memproduksi atau memfilik atau mengisi, ya, kita produksi banyak bisa Anda bayangkan. Jadi kita itu mengisi membuat obat di mana obat tadi adalah media untuk pertumbuhan bakteri. Nah, bisa Anda bayangkan. Jadi tidak disterilkan. Jadi media tadi betul-betul malah justru kita kasih bakteri tadi supaya bisa tumbuh di dalam obat yang kita produksi tadi. Jadi ini adalah merupakan validasi proses aseptis yang mencakup uji simulasi proses menggunakan media pertumbuhan. Nah, media pertumbuhan tadi berdasarkan dari bentuk sediaan dan selektif, kemudian jernih, konsentrasinya dan cara sterilisasi yang sesuai dengan media yang bersangkutan. Oke, media pertumbuhan yang sering digunakan adalah menggunakan soybean casein diges medium atau SCDM yang banyak dijual komersial dengan berbagai merek. Jadi ini adalah merupakan media bakteri yang sangat bagus, ya. Bakteri apapun bisa tumbuh di media tadi. Sehingga bisa Anda bayangkan kita memproduksi obat atau memproduksi larutan steril di mana isinya adalah media pertumbuhan bakteri. Nah, jadi kita untuk melihat apakah betul proses produksi yang kita gunakan ini sudah aseptis. Kenapa? Karena produk yang kita hasilkan nanti tidak disterilisasi akhir, tidak dibunuh bakterinya, sehingga obat yang kita produksi harus benar-benar terbebas dari kontaminan bakteri, kuman maupun apapun yang di situ. Sehingga ini disebut dengan media fill, disebut dengan validasi proses aseptis. Dan ini adalah merupakan prasyarat. Nah, ini berita buruknya adalah ini adalah merupakan prasyarat bagi Badan POM untuk bisa mengeluarkan sertifikat CPUB untuk produksi sediaan aseptis. Jadi kalau Anda tidak bisa membuktikan
media fill ini, maka Badan POM tidak akan mengeluarkan sertifikat CPUB sebelum Anda berhasil melakukan media fill 2 kali berturut-turut. Nah, ya syaratnya 2 kali berturut-turut. Nah, ini yang pekerjaan maha besar, yang maha sulit yang dilakukan di industri farmasi yang memproduksi obat-obat secara aseptis. Nah, ini dilakukan 2 kali setahun untuk tiap shift atau tiap proses yang kita gunakan. Oke. Validasi proses atau pengisian aseptis dilakukan dalam kondisi yang semirip mungkin dengan kondisi produksi yang normal, serta menggambarkan semua kondisi terburuk. Wah, ini berita buruknya adalah Anda harus bisa membuat simulasi kondisi terburuk. Apa misalnya? Terjadi pergantian personel. Jadi personelnya harus dilakukan pergantian personel pada saat proses produksi, proses pengisian aseptis tadi. Kemudian ada frekuensi istirahat. Jadi ada jedanya, istirahat dulu. Kemudian dibuat simulasi lampu mati. Nah, lampu mati ini sangat krusial sekali. Kenapa? Karena pasokan HVAC bisa berhenti pada saat itu. Bisa Anda tahu kenapa pasokannya berhenti? Karena begitu lampu mati, HVAC-nya mati, nah udaranya nggak karu-karuan. Nah, apakah ini masih steril nggak ruangannya tadi? Masih bagus nggak ruangannya tadi? Nah, ini harus kita lakukan simulasi dalam proses validasi media fill ini. Kemudian disimulasikan juga mesin rusak. Nah, ya, mesin rusak, kemudian ada teknisi masuk melakukan memperbaiki mesin tadi ke dalam ruang aseptis tadi. Jadi dibuat simulasi pergantian personel, ada istirahatnya, terjadi lampu mati, terjadi mesin yang rusak, teknisinya masuk, benerin mesin. Nah, kita lihat apakah semua tadi bisa mempengaruhi proses aseptis apa tidak. Jadi ini benar-benar pekerjaan yang sangat sulit sekali, sangat luar biasa. Jadi kita lakukan simulasi, berbagai macam simulasi yang terjadi apabila produksi secara rutin, kita produksi sediaan aseptis ini secara rutin, ya kan bisa jadi kita kadang-kadang lampu mati di tengah jalan, kadang-kadang harus pergantian operator. Kenapa? Operatornya satu pengen kencing misalnya, diganti yang lain, maka dilakukan proses pergantian operator. Mesinnya rusak, teknisi harus masuk, benerin mesin dan sebagainya. Ini adalah kondisi-kondisi di mana yang mempengaruhi kondisi sterilitas dari baik ruangan, mesin, termasuk juga personel di situ juga. Nah, ini adalah semuanya. Jadi semua sumber kontaminan ada semua di simulasi tadi. Dan bila proses aseptis tadi mencakup proses pencampuran bahan sampai dengan pengisian, maka proses simulasi mencakup seluruh proses tadi, ya, termasuk tangkinya, wadahnya yang kita gunakan juga harus diperiksa menggunakan bahan yang sama tadi. Oke. Kemudian ini yang kita lakukan. Ya, setelah proses pengisian maka dilakukan Growth Promotion Test atau GPT atau GPT pada media dengan menggunakan 10 sampai 100 CFU mikroba gram positif, gram negatif, bakteri anaerob, kapang dan ragi. Jadi semua bakteri, semua kuman, semua kapang, ragi, jamur semuanya kita periksa, ya. Apakah tahan terhadap apakah media tadi tidak ada bakteri tadi semua apa enggak gitu ya. Jadi ada bakteri, ada Bacillus subtilis atau Clostridium spirogens, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Candida albicans, Aspergillus niger. Ini adalah semua bakteri yang kita periksa apakah media yang kita gunakan tadi ada bakterinya ini apa tidak. Sudah bayangkan, jadi semua bakteri kita periksa. Jadi tidak ada bakteri yang lolos dari pemeriksaan menggunakan media fill ini. Nah, pemilihan media juga mempertimbangkan kemampuannya untuk menumbuhkan mikroorganisme lingkungan, ya. Apabila ada riwayat penemuan kontaminasi dari lingkungan, seperti apa? E. coli misalnya, itu kan ada bila ada laporan bahwa produk kita tadi mengandung E. coli, maka juga harus dilakukan pemeriksaan menggunakan E. coli ini. Lakukan GPT pada media yang dipakai untuk uji simulasi pada akhir masa inkubasi untuk membuktikan bahwa media tadi dapat menumbuhkan mikroba bila ada kontaminan atau kontrol positif lah, ya, gitu istilahnya gitu. Jadi media yang kita gunakan tadi harus bisa menumbuhkan bakteri. Jadi jangan sampai medianya justru malah mati gara-gara di situ. Kenapa? Karena memang tujuan kita adalah untuk menumbuhkan mikroba jika ada kontaminan di dalam proses produksi aseptis yang kita gunakan. Mikroba harus tumbuh dalam waktu 5 hari pada suhu inkubasi yang kita gunakan atau kita pakai. Oke. Nah, inkubasi ini dilakukan pada 2 suhu, yaitu pada suhu 20 sampai 25 derajat Celcius selama 7 hari. Ini digunakan untuk bakteri-bakteri yang mikroba.
Kemudian 30 sampai 35 derajat Celcius pada 7 hari yang kedua. Ini bisa digunakan untuk jamur ya. Jadi bakteri untuk yang pertama adalah 20 sampai 25 derajat Celcius. Kalau hasilnya negatif jangan senang dulu. Kenapa? Masih ada 7 hari berikutnya. Nah, ya. Ya ini kadang-kadang pernah terjadi, saya pernah ngalami ini. Jadi begitu 7 hari pertama bebas, tidak ada pertumbuhan, tidak ada kekeruhan. Wah, semua pada senang. Berikutnya 7 hari berikutnya adalah ternyata tumbuh. Yang tumbuh apa? Adalah jamur. Ya, nah, ini adalah yang kita gunakan sebagai indikasi untuk dilakukan inkubasi tadi, dilakukan dari 2 suhu tadi. Nah, dapat juga dilakukan inkubasi pada satu suhu apabila tersedia data yang mendukung, tapi Badan POM tidak menerima. Mintanya adalah 2 tahap, 2 suhu yang berbeda pada masing-masing 7 hari yang pertama dan 7 hari yang berikutnya. Nah, pengamatan dilakukan pada hari ke-8 setelah inkubasi pada suhu 20 sampai 25 derajat Celcius dan sebelum inkubasi pada suhu 30 sampai 35 derajat Celcius bila memungkinkan, dan setelah pada hari ke-14. Kalau hari 14 tidak tumbuh, nah barulah boleh Anda bancaan ya, makan-makan boleh. Nah, kenapa? Karena ini merupakan kerja yang sangat luar biasa, sangat keras sekali. Ya. Sebelum inkubasi diawali dan saat setelah pengamatan media pada hari ke-7, wadah harus dibolak-balik agar media pertumbuhan dapat membasahi seluruh permukaan dari wadah tadi. Sudah dibegitukan, wadahnya masih harus dibolak-balik lagi. Supaya apa? Supaya kalau ada bakteri yang nempel di wadahnya juga terkena di media tadi. Ya. Nah, kalau Anda lihat ini adalah gambarnya bagaimana yang negatif, yang no turbidi atau yang clear, dan yang sebelah kanan adalah yang positif, yang keruh. Ya. Nah, bila ada pertumbuhan, ini adalah identitas dari maka perlu dilakukan uji identifikasi jenis cemaran dan dibandingkan cemaran yang mungkin dapat diperoleh. Jadi kalau ada pertumbuhan seperti ini, maka kita harus lakukan identifikasi bakteri apa di situ atau jamur apa yang ada di situ, ya. Yang nanti kita bisa gunakan untuk melakukan kajian resiko mutu, kira-kira apa yang harus kita lakukan, perbaikan apa yang kita lakukan agar media fill berikutnya bisa berhasil. Nah, gimana tahunya kalau media fill berhasil? Nah, jumlah wadah yang digunakan untuk media fill hendaklah cukup memungkinkan ya evaluasi secara absah. Ini diatur di CPUB ya. Untuk batch ukuran kecil maka jumlah wadah untuk media fill hendaklah minimal sama dengan ukuran batch dari produk. Nah, ini yang diatur di CPUB adalah target hendaklah pertumbuhan 0 ya, pertumbuhan 0 dari seluruh media fill yang di filling tadi, yang diisi tadi, harus tidak boleh ada satupun pertumbuhan. Nah, bagaimana kalau ada pertumbuhan? Berikut ketentuannya yang diatur di CPUB. Bila mengisi kurang dari 5.000 unit, maka ketentuannya adalah tidak boleh ada satupun unit yang tercemar. Oke, jadi kalau kurang dari 5.000 unit yang kita isi, baik ampul maupun dari vial, maka tidak boleh ada satu yang tercemar. Kalau ada satu tercemar, artinya apa? Gagal, fail. Ya. Nah, bila mengisi 5.000 sampai 10.000 unit, maka jika ada satu unit yang tercemar, hendaklah diikuti dengan investigasi dan mempertimbangkan untuk melakukan media fill ulang. Nah, jadi kalau kalau Anda mengisi 5.000 sampai 10.000 jumlah yang diisi, maka jika ada satu yang tercemar, maka harus dilakukan investigasi, ya, termasuk penyebabnya apa, bakterinya apa, dan sebagainya. Dan dipertimbangkan untuk melakukan proses media fill ulang. Apakah harus? Tergantung hasil dari investigasi tadi. Jika 2 unit tercemar, merupakan pertimbangan untuk dilakukan validasi ulang setelah investigasi. Jadi kalau ada 2 dari 5 sampai 10.000 tadi, misalnya Anda filling 7.000 unit, ada 2 yang kena, wajib diulang lagi. Ya, tidak dianggap fail. Jika bila mengisi lebih dari 10.000, maka jika ada satu yang tercemar, hendaklah diinvestigasi. Ya, sama dengan yang tadi. Jika ada 2 unit yang tercemar, merupakan pertimbangan untuk dilakukan validasi ulang setelah investigasi. Nah, jadi kalau yang 5.000 tadi tidak boleh ada satu pun, kalau 5.000 sampai 10.000 tadi 1 oke, 2 tidak oke. Kalau pengisi dari lebih dari 10.000, maka jika kalau tidak ada oke, 1 pun oke, 2 harus Anda lakukan investigasi. Apakah boleh dilanjutkan apa tidak, perlu diulang apa tidak, tergantung dari hasil investigasinya tadi. Jadi
Nah, ini adalah persyaratannya. Bisa Anda bayangkan 10.000 lebih ampul vial yang Anda isi di dalam ruangan tadi, tidak boleh ada satu pun, tidak boleh ada dua lah ya, tidak boleh dua ampul atau vial yang tidak mengandung bakteri, kuman, jamur dan sebagainya. Tidak ada pertumbuhan tadi. Jadi begitu Anda selesai Mediafil, berdoalah yang kenceng ya, jangan sampai bakterinya tumbuh gitu ya. Jadi kalau perlu istighosa satu pabrik supaya tidak tumbuh semuanya gitu. Ya, ini merupakan pekerjaan yang sangat sulit sekali, sangat sulit, ya tidak mudah, dan ini sangat dipengaruhi oleh banyak faktor. Bisa karena alatnya, bisa karena mesinnya, bisa karena personelnya, bisa karena ruangannya, macam-macam. Nah, ini investigasi yang sangat mendalam, tergantung dari bagaimana quality assurance melakukan investigasi, bagaimana melakukan quality risk management terhadap pelaksanaan dari Mediafil ini. Kira-kira begitu. Jadi inilah kenapa CPUB mengatur sangat ketat sekali, terutama untuk produk yang diproduksi dengan menggunakan metode pengisian secara aseptis. Sangat luar biasa ketatnya. Nah, untuk sediaan tetes mata atau telinga biasanya kan dikemas dengan menggunakan wadah plastik yang buram. Nah, untuk menghambat, dan ini bisa menghambat pendeteksian dari pertumbuhan, maka digunakan seluruh isi wadah dituang ke dalam wadah yang jernih pada saat dilakukan proses pengamatan. Validasi awal dan tiap terjadi perubahan proses kritis, perubahan shift, alat dan atau pemodifikasi sistem tata udara, maka harus dilakukan 3 kali tiap shift atau tiap dan proses atau lini tadi ya. Nah, revalidasi dapat dilakukan 1 kali dalam tiap shift dan proses ini di pengintian setiap 6 bulan sekali. Jadi CPUB mensyaratkan bahwa Mediafil ini dilakukan setiap 6 bulan sekali. Bisa Anda bayangkan, pekerjaan ini Anda stres tiap 6 bulan sekali Anda melakukan, tapi kalau sudah terbiasa sih sudah biasa ya. Bagaimana triknya, bagaimana strateginya. Sebagai pengalaman juga pertama kali saya melakukan Mediafil ini juga luar biasa susahnya. Berkali-kali gagal, fail, ulang lagi, gagal lagi dan sebagainya. Misalnya gagal maning sound gitu ya, kadang-kadang begitu. Kadang-kadang anak kalau lagi bercanda gitu. Nah, tapi dari situ kita belajar kira-kira bagaimana penyebabnya apa, kemudian apa yang harus kita lakukan dan sebagainya. Bahkan operator yang melakukan Mediafil ini juga kita latih, kemudian kita lakukan pelatihan terus-menerus. Kalau perlu suruh mandi seminggu, dikasih suruh keramas, mandi, dikasih baju yang baru, yang bersih dan sebagainya. Ini kemudian akhirnya menjadi terbiasa setiap karena setiap 6 bulan sekali kita lakukan Mediafil. Jadi kalau sudah biasa ya biasa ya, seperti pada proses yang rutin sehari-hari. Nah, tapi pada awal-awal Anda melakukan Mediafil ini benar-benar luar biasa. Perlu taktik, trik dan strategi yang khusus Anda supaya Mediafil ini berhasil. Kenapa? Karena Anda tidak bisa ngapusi, tidak bisa bohong. Kalau tumbuh ya tumbuh, nggak bisa diatur gitu ya. Meskipun Anda apakan juga, kalau Mediafil ini kalau tumbuh ya tumbuh, tidak bisa diapa-apain, dan kita tidak bisa berharap, tidak tahu apakah penyebabnya apa dan seterusnya. Tapi Anda harus betul-betul lakukan ini dengan cermat dari awal sampai akhir. Nah, inilah perjuangan berat dari teman-teman di industri farmasi, bagaimana menyiapkan produk ini supaya bisa tidak membahayakan dari nyawa manusia atau konsumen yang menggunakan obat yang kita produksi tadi. Nah, kalau sudah selesai produksi steril, Mediafil ya sudah dinyatakan lolos, oke, tidak ada pertumbuhan. Artinya apa? Artinya kita boleh melakukan proses produksi, baik secara aseptis maupun secara non aseptis. Nah, ini adalah merupakan bagaimana proses pembuatan obat di industri farmasi tadi. Nah, untuk pembuatan produksi secara aseptis, maka tujuan dari proses ini adalah mempertahankan sterilitas produk yang dibuat tadi dari komponen-komponen yang masing-masing telah disterilisasi dengan salah satu cara atau metode sterilisasi yang ada. Kemudian kondisi operasional hendaklah dapat mencegah terjadinya kontaminasi mikroba ya. Dan ini yang tadi saya sampaikan, perlu menjaga sterilitas selama proses aseptis ya, terutama pada lingkungan ya, HVAC-nya seperti apa, personel yang melakukan proses produksi secara aseptis tadi, permukaan yang kritis yang sudah kita pelajari kemarin, jadi permukaan yang bersentuhan langsung dengan bahan yang kita gunakan atau dengan proses produksi yang kita gunakan. Kemudian sterilisasi dari wadah, tutup dan prosedur pemindahannya.
Bahkan saking paranoidnya saya pernah membuat LAF berjalan, disebut dengan mobile LAF. Supaya apa? Tujuannya adalah untuk memindahkan ya barang-barang yang sudah kita sterilkan baik di oven maupun di autoclave dengan menggunakan alat khusus yang di situ adalah menggunakan apa istilahnya LAF yang bisa berjalan. Jadi kita sebut dengan mobile LAF. Jadi kita menggunakan cara memindahkan tadi menggunakan alat khusus yang disebut dengan mobil LAF. Kemudian waktu tunggu maksimum bagi produk sebelum pengisian ke dalam wadah akhirnya ini juga sangat mempengaruhi dari proses pembuatan produk secara aseptis. Kemudian filtrasi dari filter untuk sterilisasi ya, termasuk mereknya, porositasnya, ketahanannya dan sebagainya. Ini sangat penting sekali dalam proses pembuatan produk secara aseptis ini. Nah, komponen setelah dicuci hendaklah ditangani di lingkungan minimal kelas D ya, untuk setelah pencucian sebelum disterilisasi ini ditangani di lingkungan kelas D. Penanganan bahan awal komponen steril kecuali proses selanjutnya disterilkan atau disaring menggunakan filter mikroba hendaklah dilakukan di lingkungan kelas A dengan latar belakang kelas B. Nah, ini saking bahwa ruangan tadi betul-betul sangat kita jaga jangan sampai terjadi kontaminasi tadi. Proses pembuatan larutan yang akan disterilisasi secara filtrasi hendaklah dilakukan di lingkungan kelas C. Bila tidak dilakukan filtrasi, maka penyiapan bahan dan produk hendaklah dilakukan di lingkungan kelas A dengan latar belakang kelas B. Nah, tadi ya, jadi untuk penyiapan lakukan macam seperti dilakukan di kelas B, di kelas A dengan latar belakang kelas B. Kemudian penanganan dan pengisian produk dibuat secara aseptis hendaklah dilakukan di lingkungan kelas A dengan latar belakang kelas B. Untuk pembuatan dan pengisian salep, krim suspensi dan emulsi hendaklah dilakukan di lingkungan kelas A dengan latar belakang kelas B apabila produk terpapar dan tidak akan disaring. Saya kira sih jarang sekali ya untuk salep mata yang tidak dilakukan sterilisasi akhir ya, karena prosesnya sangat mahal sekali. Jadi untuk yang produk yang salep mata, tetes mata, atau kemudian emulsi, krim biasanya menggunakan metode sterilisasi akhir, karena kalau menggunakan aseptis sangat mahal sekali. Nah, sedangkan untuk yang produk disterilisasi akhir, maka pengisian produk yang akan disterilkan sterilisasi akhir hendaklah dilakukan di lingkungan minimal kelas C. Nah, jadi untuk yang sterilisasi akhir cukup menggunakan kelas C, tidak perlu kelas B. Untuk produk yang mempunyai risiko besar terkontaminasi partikel selama proses, misalnya adalah infus dengan volume lebih dari 100 ml dan produk dengan wadah yang bermulut lebar, maka pembilasan akhir dan penanganan komponen setelah dicuci dilakukan di bawah LAF yang dipasang di lingkungan minimal kelas D. Nah, jadi Anda boleh untuk yang kan biasanya untuk yang volume besar ini membutuhkan ruangan yang sangat besar. Jadi akan sangat mahal sekali kalau Anda produksi di lingkungan kelas C. Tapi terus terang saya nggak berani ini ya. Karena apa? Karena bioburdennya sangat tinggi sekali. Saya pernah cek uji ini sangat tinggi bioburdennya, sehingga untuk proses sterilisasi akhir juga menggunakan overkill. Tapi kalau saya menyarankan ya, saran saya saja untuk produk sterilisasi, meskipun produk di sterilisasi akhir, tetap Anda produksi di ruang kelas A dengan latar belakang kelas C minimal. Kenapa? Karena akan lebih menjamin sterilitas dari produk yang Anda produksi nantinya. Nah, kemudian untuk proses pengolahan ini ada hal yang perlu kita perhatikan, yaitu wadah dan bahan yang dapat membentuk partikel harus dibatasi jumlahnya ke dalam area bersih dan disingkirkan, terutama pada saat proses aseptik yang berlangsung. Jadi kalau bisa seminimal mungkin ada barang-barang yang ada dalam proses produksi tadi, ya, Anda singkirkan semuanya. Komponen wadah dan peralatan setelah proses pembersihan atau pencucian akhir harus segera ditangani sedemikian rupa sehingga tidak terjadi rekontaminasi. Ini penting sekali. Nah, ini yang juga sangat penting. Jarak waktu antara awal pembuatan larutan dan sterilisasi atau filtrasi melalui filter mikroba harus sesingkat mungkin. Jadi yang perlu Anda siapkan adalah rencana proses produksi ini sesingkat mungkin. Jadi kenapa begitu? Anda di filter, maka harus segera disaring, segera di filling, diisikan. Jangan menunggu mesinnya siap dulu, diperbaiki dulu, disiapin oleh ini. Begitu lama sekali setelah disaring, baru kemudian diisi. Wah, ini akan sangat menimbulkan resiko yang sangat luar biasa. Apalagi jaraknya jauh, ya. Misalnya dari mulai pengadukan atau pencampuran untuk produk steril ini
ke ruang pengisian ternyata jauh sekali, harus melewati koridor macam-macam, muter-muter. Wah, ya udahlah. Jadi resikonya sangat besar sekali. Ini sangat penting sekali Anda lakukan, lalu jarak antara awal pembuatan larutan dan filtrasi atau sterilisasi tadi atau filtrasi dengan harus sesingkat mungkin ya. Jangan sampai ini ditunda-tunda atau menunggu sesuatu yang sebelum dilakukan proses filling tadi. Nah, untuk produk-produk yang liofiliasi ya, produk yang beku kering, misalnya gitu liofiliasi, maka transfer produk dari mesin pengisi ke dalam mesin liofiliasi harus dilakukan dalam kondisi kelas A dalam lingkungan kelas B ya. Jadi untuk yang produk yang dibeku keringkan atau di liofiliasi ya, maka harus dilakukan dalam kondisi di ruang kelas A dengan lingkungan kelas B. Transfer ke mesin pencengkram tutup aluminium atau di cramping atau cropping ya harus dilakukan di bawah pasokan udara kelas A ya. Jadi kalau Anda lihat di mesin-mesin produksi itu biasanya, nah ini kadang-kadang Anda harus punya kajian resiko ya, apakah alat pencengkram istilahnya tutup aluminium, kalau Anda bikin file itu kan ada tutup aluminiumnya. Nah, tutup aluminium itu mau dicengkram di mana? Apakah satu ruangan dengan waktu pengisian, apakah dengan ruangan yang berbeda? Kenapa? Karena pencengkraman ini bisa menimbulkan partikel ya, pada saat kan ada puter, kemudian pada saat kemudian ada di proses pencengkraman. Nah, ini harus terpisah dengan proses fillingnya. Nah, apakah Anda harus memisahkan ruangannya juga? Apakah cukup hanya dilakukan dengan menggunakan metode barrier aja, ada barrier atau sekat gitu antara filling dengan cramping ini? Maka perlu kajian risiko yang sangat mendalam dari masing-masing industri, karena sangat tergantung dari industri masing-masing ya. Kalau saya menyarankan ya, Anda cukup menggunakan satu ruangan yang sama tapi diberikan barrier atau penyekat yang tidak memungkinkan terjadinya kontaminasi dari mesin pencengkram cramping tadi ke dalam mesin pada saat kita filling. Tapi jaraknya harus sangat harus diatur, betul-betul diatur, dan ini di bawah laminar airflow, harus di bawah laminar airflow ya. Saya pernah membuat mesin ini di Italia dulu. Waktu itu kita beli mesin di Italia, jadi kita atur betul, kita rancang betul bagaimana supaya proses pencengkraman ini tidak mencemari ya. Dan ini kemudian ditantang di Badan POM ya, menjadi pertanyaan yang sangat panjang sekali diskusinya. Tapi dengan penjelasan yang kita lakukan, kemudian kita lakukan kualifikasi, kita tunjukkan betul bahwa tidak mengalami kontaminasi, maka baru POM menerima rancangan ini. Karena harusnya memang dibuat di tempat yang lain, di ruangan yang lain. Tapi kalau ini kita lakukan, maka justru akan berisiko. Kenapa? Karena ini adalah menembus dinding dari ruangan yang bersangkutan dan ada jeda waktu di bawah laminar airflow tadi. Ini sangat berbahaya sekali. Nah, ini tapi lagi-lagi tergantung dari bagaimana kajian risiko yang Anda gunakan. Terutama jika tutup karet dan tutup aluminium ini menyatu ya, istilahnya itu adalah flip off, gitu ya, flip off. Kecuali kalau Anda gunakan yang tutup karet terpisah dengan yang pencengkram aluminium terpencengkram tadi ya. Jadi yang sistem karet biasa. Nah, mungkin Anda bisa lakukan ini di ruangan yang terpisah untuk pencengkramannya. Tapi kalau menggunakan flip off ya, di mana karet penutup dengan crampingnya ini menjadi satu bagian, maka kalau kita pindahkan ke mesin yang berbeda, ke ruangan yang berbeda, maka justru akan menjadi resiko. Ya, kira-kira begitu. Tapi lagi-lagi tergantung dari kajian resiko yang Anda lakukan. Untuk cairan sediaan cair dan serbuk, transfer dari daerah pengolahan aseptis ke mesin pencengkram tutup aluminium dilakukan di bawah pasokan udara kelas A ya, tadi sudah sampaikan. Untuk semua produk pencengkraman tutup aluminium dilakukan di bawah pasokan ruang kelas A. Apakah ini satu ruangan ataupun ini dengan ruangan yang terpisah? Nah, masing-masing tergantung dari kajian risiko yang Anda lakukan tadi. Nah, kemudian penyelesaian produk steril ya. Perlu disediakan suatu sistem yang handal yang mampu mendeteksi ketiadaan stopper atau posisi stopper yang tidak sempurna sebelum capping dengan tingkat probabilitas yang sangat tinggi. Terutama apabila kita gunakan antara stopper dan karet tutup penutup tadi yang kondisi yang terpisah ya, terutama ini untuk yang sediaan bentuk file
di mana antara tutup karet dengan stoppernya dan dengan penyengkeramnya yang terpisah. Sebaiknya disingkirkan sebelum proses capping tadi. Jika tidak tersedia sistem pendeteksi dan sistem penyingkiran tersebut, proses capping hendaklah dilaksanakan secara aseptis, bukan sekedar proses yang bersih. Jadi kalau tidak ada pendeteksian tadi, sehingga ada botol vial yang kosong ya, yang tidak terisi dan masuk ke ruangan yang lain, maka harus dilakukan proses secara aseptis. Nah, kemudian proses berikutnya yang harus kita lakukan setelah proses pengisian, kemudian proses sterilisasi adalah visual inspection. Ini adalah merupakan bagian yang sangat penting juga di dalam proses industri farmasi, dalam proses pembuatan produk-produk steril ini. Ini dalam beberapa waktu yang lalu ada kasus yang terjadi di salah satu industri farmasi di Indonesia. Terjadinya di sini ya. Kalau saya analisa dari berbagai macam kejadian dan informasi yang saya terima, kejadiannya di sini, di visual inspection ini ya. Oke. Wadah terisi produk parentral hendaklah satu persatu diinspeksi terhadap kontaminasi oleh benda asing atau cacat yang lainnya. Jadi amanat dari CPUB mensyaratkan bahwa setiap produk steril yang sudah kita produksi tadi ya harus diinspeksi satu persatu terhadap kontaminasi oleh benda asing maupun cacat ya yang lainnya. Bila inspeksi dilakukan secara visual, maka hendaklah dilakukan dengan kondisi pencahayaan dan latar belakang yang terkendali dan sesuai. Jadi ruangannya gelap ya, ruangannya gelap. Operator yang harus melakukan inspeksi hendaklah lulus pemeriksaan mata secara berkala dengan menggunakan kacamata bila memakai, dan didorong untuk sering melakukan istirahat selama proses inspeksi berlangsung. Jadi beberapa industri farmasi sekarang sudah menggunakan mesin inspeksi ini, tapi tetap harus menggunakan manusia ya. Mesin hanya membantu untuk melakukan proses inspeksi, tapi inspeksi tetap harus dilakukan oleh manusia yang mendeteksi satu persatu, baik menggunakan mesin ataupun dengan menggunakan mata telanjang ya. Nah, ini adalah bagaimana ruangan di ruang inspeksi di industri farmasi. Ruangannya gelap. Kenapa? Karena digunakan untuk bisa mendeteksi adanya kotoran maupun benda asing lainnya. Nah, sehingga ini yang sangat ditakutkan terjadi kontaminasi silang, ya, cross contamination, mix up terutama, mix up antara satu produk dengan yang lainnya. Kasus beberapa waktu yang lalu di salah satu industri farmasi di Indonesia, kalau saya menduga berasal dari sini, dari proses inspeksi ini. Kenapa? Karena inspeksi ini kondisinya masih belum ada labelnya, masih telanjang, masih kosong. Kemudian diambil sampelnya. Nah, bisa jadi orang yang mengambil sampel tadi mengembalikan kepada wadah yang salah, pada produk yang berbeda, di mana produk tadi hampir mirip misalnya, yaitu ampul 4 mili dengan ampul 5 mili. Menggunakan ampul sama-sama 5 milinya, isinya satunya 4 mili, satunya 5 mili, dengan menggunakan besaran ampul yang sama, sehingga sangat tidak bisa dideteksi apabila terjadi kesalahan dalam pengambilan sampel maupun mengembalikan sampel tadi. Jika industri farmasi tidak menggunakan policy broken sample. Nah, jadi untuk menghindari terjadinya mix up tadi, maka industri farmasi sekarang diwajibkan untuk menggunakan policy broken sample. Artinya apa? Sampel yang sudah diambil tidak boleh dikembalikan lagi kepada produk yang bersangkutan. Jadi kalau udah ambil 10, ya udah ambil 10, nggak boleh dibalikin lagi. Kan hanya tinggal dilihat, Pak, diperiksa. Iya, Pak, misalnya kemudian dikembalikan kalau benar tempatnya. Kalau enggak, itu yang terjadi di kemarin tahun 2015 yang lalu. Nah, kira-kira begitu. Selanjutnya adalah proses pengawasan mutu yang dilakukan oleh industri farmasi untuk menjamin ya, untuk mendeteksi, untuk meyakinkan bahwa produk steril yang kita hasilkan betul-betul sudah memenuhi persyaratan mutu yang sudah ditetapkan. Yang dilakukan terutama adalah uji sterilitas ya. Ini adalah yang sangat penting sekali dilakukan dalam proses pembuatan produk steril. Ya apa? Ya uji sterilitasnya ya kan, produknya harus steril. Uji sterilitas yang dilakukan terhadap produk jadi hendaklah dianggap hanya sebagai bagian akhir dari rangkaian tindakan pengendalian untuk memastikan sterilitas dari produk. Jadi uji sterilitas ini hanya untuk mengkonfirmasi saja, ya, bukan merupakan suatu tujuan akhirnya. Tujuan akhirnya tentunya kan tidak mungkin kita bisa menjamin sekian banyak satu batch tadi semuanya steril kalau hanya kita ambil sampel beberapa sampel saja. Tapi hanya untuk mengkonfirmasi, ya,
memastikan bahwa dari sterilitas produk yang dibuat dalam satu batch tadi. Nah, uji sterilitas ini hendaklah divalidasi untuk produk yang berkaitan. Masing-masing uji sterilisasi harus divalidasi. Sampel yang diambil untuk pengujian sterilitas tadi hendaklah mewakili keseluruhan batch, tetapi secara khusus hendaklah mencakup sampel yang diambil dari bagian batch yang dianggap paling berisiko terhadap kontaminasi. Misalnya apa? Untuk produk yang diisi secara aseptis, sampel hendaklah mencakup bagian yang diisi pada awal dan akhir proses dari pengisian batch, serta setelah intervensi yang signifikan. Jadi ini adalah untuk produksi yang aseptis, ini adalah tahapan-tahapan kritis, yaitu di awal, di akhir, maupun setelah adanya intervensi tadi. Apakah mesin yang rusak, apakah lampu mati, ganti operator, dan ini adalah merupakan tahapan-tahapan kritis tadi. Untuk produk yang disterilisasi dengan cara panas pada akhir atau post sterilisasi, maka sampel hendaklah diambil dari bagian muatan suhu yang paling rendah berdasarkan dari hasil kualifikasi dari autoclave yang kita lakukan tadi. Nah, jadi sampel untuk uji sterilitas ini untuk yang produk-produk yang dibuat dengan metode post sterilisasi diambil dari oven autoclave-nya yang pada saat kita lakukan proses post sterilisasi tadi, diambil dari wadah yang suhunya paling rendah berdasarkan dari hasil mapping suhu pada saat kita melakukan kualifikasi mesin autoclave tadi. Nah, kemudian kepastian sterilitas dari produk jadi diperoleh melalui validasi siklus sterilisasi untuk produk yang disterilisasi akhir dan melalui media fill untuk produk yang diproses secara aseptis. Jadi tetap media fill menjadi patokan utamanya, ya, yang menjamin sterilitas produk yang diproduksi secara aseptis. Catatan pengolahan batch dan dalam hal proses aseptis ini, maka catatan mutu lingkungan hendaklah diperiksa sejalan dengan hasil uji dari sterilitas tadi. Yang periksa siapa? Yang periksa adalah bagian quality assurance sebelum dia melakukan proses pelulusan batch. Prosedur pengujian sterilitas hendaklah divalidasi untuk produk yang berkaitan, dan metode farmakope harus digunakan untuk validasi dan kinerja dari pengujian sterilitas tadi. Nah, inilah teman-teman semua bagaimana proses produksi obat steril terutama dari mulai awal sampai akhir tadi. Oke. Untuk produk injeksi, air WFI, produk antara dan produk jadi juga hendaklah dipantau terhadap endotoksin, ya. Airnya yang sekarang kita gunakan, kemudian produk antaranya, produk jadi juga harus dipantau terhadap endotoksin dengan menggunakan metode farmakope yang diakui dan tervalidasi untuk tiap jenis produk. Untuk larutan infus volume besar, pemantauan air dan produk antara hendaklah selalu dilakukan sebagai pengujian tambahan terhadap pengujian yang dipersyaratkan dalam monografi produk jadi yang sudah disetujui. Jika terdapat kegagalan uji sampel, penyebab gagal tadi hendaklah diinvestigasi dan dilakukan tindakan perbaikan yang diperlukan. Nah, ini semuanya harus dimasukkan ke dalam pertimbangan oleh si penanggung jawab quality assurance untuk meloloskan apa tidak, untuk produk tadi dipasarkan apa tidak. Jadi berbagai permasalahan tadi, berbagai dokumentasi tadi harus dikumpulkan semuanya oleh bagian quality assurance untuk kemudian diberi pertimbangan apakah produk yang bersangkutan tadi layak diloloskan, layak dipasarkan apa tidak. Dan semuanya tergantung dari masing-masing orang yang bertugas dalam melaksanakan produksi steril tadi. Demikianlah teman-teman semua pembahasan kita tentang pembuatan produk steril sesuai dengan Aneks 1 Pedoman CPOB edisi tahun 2018. Produk steril merupakan salah satu produk yang memiliki risiko yang sangat tinggi, sehingga CPOB mengatur sangat ketat sekali bagaimana proses pembuatan produk ini. Badan POM sendiri juga tidak sembarangan menerbitkan sertifikat CPOB untuk jenis sediaan yang sangat istimewa ini. Hanya industri farmasi yang memiliki komitmen dan kepatuhan yang sangat tinggi yang bisa mendapatkan izin untuk bisa memproduksi produk-produk sediaan steril ini. Dan penjaminan mutu obat terutama untuk produk steril ini hanya bisa dicapai jika setiap orang yang terlibat dalam proses pembuatan obat memiliki komitmen yang sama dalam menjaga keamanan, kualitas, identitas, dan potensi serta kemurnian obat yang kita produksi. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini. Jika ada pertanyaan, saran, atau usulan silahkan tulis komen di bawah ini. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.